Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Silakan Namirah disiapkan. Semuanya memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kita akan memulai pada hari ini. Ini hadir semua Namirah? Hadir, Pak. Cuman ada yang ini, ikut buat open house. Oke, atas nama siapa Namirah? Darren Lewis sama Michael Henry. 2 orang ya? Ya. Ada gangguan jaringan? Tidak ada? Semua lancar? Semua lancar ya? Nggak ada gangguan? Patrick berarti ya yang belum hadir. Oke, berikan senyuman yang terbaik buat hari ini. Oke, kita akan memulai materi kita pada hari ini. Ya, tetap semangat ya. Masih semangat semua? Kita sudah mulai ngantuk? Oke, kita akan memulai. Saya akan share dulu sebentar. Kita akan memulai topik kita pada hari ini adalah demokrasi liberal. Nah, minggu yang lalu sudah dipelajari tentang apa Namira? Disintegrasi bangsa, gitu ya. Disintegrasi bangsa, pergolakan di berbagai daerah. Ada RMS, DI, TII, ya, gitu ya. Endro, benar Endro? Benar, Pak. Ya, oke. Nah, di topik kita di KD 3.3 ini kita akan mempelajari bagaimana demokrasi liberal. Nah, sebelumnya silakan Brian, bacakan Brian. Bisa dilihat Brian? History never really says goodbye. History says see you later. Eduardo Galeano. Sejarah tidak benar-benar mengucapkan selamat tinggal, sejarah berkata sampai ketemu nanti. Nah, ini maksudnya di sini. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Kemudian di KD ini kita akan membahas bagaimana mengevaluasi ya, bagaimana mengevaluasi kehidupan ekonomi, politik dan konsep demokrasi liberal. Di KD 3 titik ini kita akan membahas indikatornya menjelaskan konsep demokrasi liberal. Nah, sudah dibagikan bahannya di grup di GCR itu sudah kita bagi, membandingkan konsep demokrasi liberal, demokrasi Pancasila gitu ya. Nah, dengan tujuan artinya kalian mampu menjelaskan secara sederhana apa itu konsep demokrasi liberal, artinya kalian mampu juga membandingkan demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila. Mungkin di PPKN juga sudah dibahas ya ketika di kelas 11 bagaimana sistem pemerintahan mampu menyajikan. Nah, karena nanti kita adalah diskusi, artinya mampu menyajikan tentang konsep demokrasi liberal. Sedangkan PKBN 2K-nya nilai-nilainya adalah berani mengemukakan pendapat seperti itu. Agar lebih memahami, menyederhanakan peta konsep. Ya, peta konsep dari demokrasi liberal ini. Nah, ada sistem pemerintahan, bagaimana ciri-cirinya, kemudian undang-undang yang digunakan, kemudian kelebihan dan kekurangan demokrasi tersebut. Paham sampai di sini anak-anak? Paham, Pak. Oke. Ya, baiklah kita mulai. Nah, diperhatikan 2 gambar berikut ini. Ada bisa yang memberikan argumennya di sini? Silakan. 1 orang silakan. Menurutmu seperti apa gambar ini, Daniel? Ya, Pak. Ya, silakan Daniel. Menurut saya Silakan lanjut. Salah nggak apa-apa. Yang penting bisa mengemukakan pendapatnya. Seperti apa menurutmu? Teresia, ada Teresia? Hadir, Pak. Oke, silakan Tere. Menurutmu gambar ini mungkin ada halangan di Daniel jaringan? Silakan Tere. Yang saya tangkap ini, Pak, apa namanya? Kayak perbedaan suasananya gitu. Yang sebelah kiri yang pakai jas hitam terlihat serius gitu, Pak. Yang kanan biasa aja. Oke. Di yang kedua seperti apa, Tere? Masih ingat ini di gambar yang kedua? Kurang ingat, Pak. Itu Perdana Menteri. Nah, masih ingat ini berarti adalah pengangkat menteri. Nah, ini masih kalau ingat ini di kabinet Jokowi. Masih ingat pengangkatannya? Nah, di sini adalah pergantian, di kedua ini adalah pergantian menteri, gitu ya. Nah, apa hubungannya yang akan kita bahas? Nah, ketika demokrasi liberal ada nanti pengangkatan dan pemberhentian. Sama di demokrasi Pancasila ada namanya pengangkatan dan pemberhentian kabinet, gitu. Nah, tetapi apa yang membedakan? Nanti kita lihat yang membedakan di antara dan ketika demokrasi Pancasila yang kita gunakan saat ini, karena kita saat ini menggunakan namanya demokrasi Pancasila. Paham? Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham. Oke, maka kita akan melakukan diskusi gitu ya. Nah, bahannya sudah dikirimkan di GCR. Apakah sudah mengunduh? Sudah, Pak. Sudah? Oke, sekedar mengingatkan lagi gitu ya.
Pembagian kelompoknya berarti nanti breakout room kita bagi 4. Nah, ingat siapa-siapa kelompoknya. Kelompok 4 berarti ada di sini. Diperhatikan sebelum kita bagi kelompok. Nah, ini yang akan dikaji, lakukan analisis bagaimana ciri-ciri parlementer, bagaimana ciri-ciri demokrasi Pancasila, kemudian lakukan analisis kelebihan kekurangan gitu ya. Nah, kemudian nanti hasil diskusi itu akan kita presentasikan. Seperti itu. Paham anak-anak sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, ini akan kita diskusikan permasalahan apa yang membedakan di antara kedua ini gitu. Di zaman Pancasila dan di masa demokrasi liberal. Seperti itu. Saya akan bagi di breakout room. Ya, silakan masuk ke room masing-masing ya biar saya buka. Oke, yuk silakan. Di record ya. Ketua-ketuanya tadi yang di atas itu silakan melakukan record terhadap hasil diskusinya. Yuk silakan dimulai. Atau ada mau ditanyakan? Oke, silakan cuy. Jadi yang didiskusin itu dari fotonya tadi itu kan Pak, yang pengangkatan dan pemberian menteri. Ya, dan soalnya ada di LKPD yang tadi malam itu. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Silakan bergabung. Oke, sudah ya, sudah bisa buka. Oke, silakan didiskusikan. Ini kita cuman silahkan. Silakan dulu. Ini kita cuman ciri-ciri doang kan? Ya, seperti yang tadi yang ada di download yang tadi dari kemarin kan? Iya. Oke, ya, silakan. Kalau kasih pengertiannya dikit, boleh nggak Pak? Boleh. Kasih Pak. Oke. Ada kendala? Apa ini jadi bikin PPT kan Pak? Maksudnya PPT tentang yang kami bakal jelasin kan? Iya. Oke Pak. Jalannya demokrasi ini nggak sih kita bahas juga? Apa nggak usah? Kenapa? Yang apa namanya yang jalannya demokrasi? Maksudnya demokrasi itu gimana gitu? Kayak di masyarakatnya itu perlu kita jabarin juga. Nggak usah kali, cuman ciri-ciri doang tadi Pahala bilang. Bapak yang jalannya demokrasi gitu perlu dijabarin nggak sih Pak? Dijelasin. Boleh di itu Oke. kan? Oke, kasih Pak. Oke. Pemberian menteri itu sama nggak sih? Sama kayak pemberhentian sama pengangkatan menteri itu sama nggak sih sama kayak politik yang kayak tadi ini loh, yang ini yang partai politik gitu-gitu, atau beda? Nah, kok ada? Temu. Nah guys, ini ciri-ciri demokrasi liberal apa? Banyak partai politik. Tulis boleh nggak? Boleh. Yang lain ada lain nggak? Kan ciri-ciri kan apa namanya dia kan lebih dari 2. Kok nggak yang ciri-ciri dibagi 2 kali ya? Yang Gue bahas. openingnya dah. Ya. Di leader aja deh. Biar adil, kelebihan kekurangan demokrasi Pancasila. Kalian ada nemu nggak ya apa namanya kelebihan sama kekurangannya? Kelebihannya suara rakyat lebih didengar nggak sih? Yang demokrasi Pancasila. Kalau di kekuasaan ya, Kenapa? kekuasaan bisa aja tuh maksud dari gambarnya itu perbedaan kekuasaan ya loh kan. Kalau di soalnya ya kalau yang di demokrasi liberal itu kayaknya kan pemegang kekuasaan tertingginya itu parlemen kan, bisa aja kan MPR karena dia kan majelis permusyawaratan rakyat tuh, jadi kan kewenangan dia lebih tinggi gitu loh. Tapi kan kalau yang di Pancasila pemegang kendali tertinggi kan rakyat kan, dan Perdana Menteri itu kekuasaannya udah dibatasi karena kan ada pembagian kekuasaan. Bisa gak sih kayak gitu? Bisa sih kalau mau. Kalau yang liberal kan bebas tuh, jadi Perdana Menteri punya power yang kuat kan. Makanya karena udah bebas terus kan powernya kuat, mereka jadi multi partai gak sih? Karena kan kebebasan gitu. Kalau yang di itu nggak sih yang di sebenarnya demokrasi parlementer atau demokrasi liberal sih? Kayaknya sama ya, kayaknya deh. Kayaknya sih sama. Berarti yang pertama tadi coba bacain. Cepet banget, mama. Udah mau. Coba Kevin bisa kirim ke lain nggak? Oke, bentar ya. Oke. Pak, Ya, silakan, cuy. sebenarnya parlementer sama itu sama nggak sih? Ya, sama. Parlementer dengan Liberal. sistem pemerintahan. Oke, sudah bergabung semua ini? Udah Pak. Masih 7, yang lainnya belum bergabung. Oke, karena waktu juga sudah tiba, ya silakan perwakilan aja secara singkat aja dari per kelompok. Dari kelompok 1 siapa kira-kira? Menunggu kelompok 1 berarti silakan kelompok 2 dulu. Yuk, silakan waktu berjalan terus. Selamat pagi Pak Halason dan Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Teresia perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan tentang analisis sistem pemerintahan demokrasi Pancasila.
Jadi si demokrasi Pancasila ini tuh berdasarkan kedaulatan rakyat dalam menjalankan pemerintahannya. Suara rakyat tuh lebih didengar gitu kalau misalkan pakai demokrasi yang ini. Nah, terus pelaksanaannya itu si demokrasi Pancasila ini tetap masuk demokrasi konstitusional. Jadinya kedaulatan rakyat seperti yang tadi bilang itu dalam penyelenggaraan negara sama penyelenggaraan pemerintahan itu berjalan gitu. Terus di demokrasi Pancasila seperti yang kita tahu, dia itu kalau misalkan buat pemilihan ke DPR, DPD, presiden, wakil presiden itu pakai sistem pemilu. Nah, yang ciri-cirinya itu demokrasi Pancasila itu bersifat kekeluargaan, bergotong royong, terus menghargai hak asasi manusia, lalu musyawarah mufakat itu terus dijalanin sama dia itu bersendikan hukum. Oke, terima kasih Tresia, sangat bagus. Ya. Kelompok 3. Selamat siang Pak Alaso dan Numi. Kelompok 3 membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu kan merupakan suatu sistem dalam bidang politik suatu pemerintahan yang fokusnya pada otonomi serta kebebasan setiap individu untuk memiliki prosesnya masing-masing untuk membuat kemajuan dari masing-masing bidang yang mereka tekuni, tentunya juga dengan perlindungan dari pemerintahan tersebut. Terus kelebihan dari demokrasi liberal ini adalah rasa kebebasan yang lebih tinggi pastinya di tiap individu, karena demokrasi liberal itu lekat dengan kata kebebasan. Yaitu terus yang kedua ada pendapatan penduduk yang tinggi karena ekonomi di suatu pemerintahan tersebut nggak diatur terlalu ketat sama pemerintahan. Terus tidak ada penyalahgunaan kekuasaan perintah. Terus fokusnya juga terkendali karena orang-orang yang hidup di demokrasi liberal fokusnya itu pada hal-hal yang berlakunya jangka pendek. Terus yang kelima, setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum. Jadi nggak ada pembeda-bedaan di hadapan hukum karena semuanya harus. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa hasil diskusinya. Lanjut ke kelompok 3, sangat luar biasa. Lebih luar biasa lagi, silakan cuy. Gimana perbandingannya cuy? Singkat, padat. Pagi kepada Pak Halaso dan juga teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila. Nah, sebelum lanjut, demokrasi liberal itu adalah demokrasi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warga, ya. Sedangkan demokrasi Pancasila itu demokrasi yang berdasarkan UUD Pancasila. Nah, jadi perbedaannya itu kalau dari berdasarkan gambar, kan kalau di liberal itu menjadikan kebebasan kepada warganya, sehingga juga nggak ada kebatasan yang mengikat gitu loh Pak. Jadi banyak politik yang muncul, kayak misalkan banyak organisasi politik segala macam. Sedangkan kalau di Pancasila kan lebih mengutamakan mufakat atau rakyat. Jadi kalau misalkan ada pembagian kekuasaan itu diputuskan oleh rakyat. Jadi kalau misalkan menurut gambaran tadi, kalau misalnya pada posisi liberal itu pada saat pengangkatan menteri itu tuh kayak kekuasaannya lebih pada saat pengangkatan perdana menteri itu lebih tinggi daripada pas demokrasi Pancasila. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Ya, kelompok 1 sudah ada belum? Sudah ada kelompok 1? Silakan dipresentasikan hasil diskusinya secara singkat. Tadi kelompok kami mendiskusikan itu ciri-ciri masa liberal tuh di Indonesia tuh bagaimana. Nah, ada 3 ciri. Ciri yang pertama itu banyak partai politik. Nah, di masa demokrasi liberal ini tuh Indonesia tuh memiliki banyak partai politik. Terus yang kedua, ciri kedua itu banyak pergantian kabinet. Nah, pergantian kabinet itu ada sebanyak 7 kali. Terus yang ciri ketiga itu diadakannya pemilu pertama. Nah, pemilu pertama itu digelar pada tahun 1995. Terus juga dilaksanakan pada masa September. Baru segitu sih Pak diskusi kami Pak. Oke, terima kasih ya, luar biasa semua, luar biasa melakukan hasil diskusinya. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya, kita lihat bentuk pemerintahannya nanti adalah parlementer, apa ditanyakan cuy tadi, gitu ya Pak. Apakah sama parlementer dengan liberal sama? Nah, dengan konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara dimulai 17 Agustus 1950. Nah, ciri-cirinya tadi sudah dikemukakan ya, parlemen memegang posisi terkuat gitu ya. Ada kelebihannya, ada jawab kebijakan lebih jelas gitu ya. Banyak partai gitu ya, tetapi memiliki kekurangan atau kelemahan. Jabatan kekuasaan eksekutif lebih tinggi. Jadi sewaktu-waktu bisa diturun kapan saja kalau tidak sejalan seperti itu. Maka di demokrasi di Pancasila menghargai hak asasi manusia seperti itu ya. Nah, maka berakhirlah nanti pada tahun 1959 dikeluarkannya nanti dekret Presiden 5 Juli itu. Itu menandai kekuasaan dari demokrasi liberal. Ada mau ditanyakan sampai di sini? Paham? Paham. Paham ya?
Ya, itu dia demokrasi liberal. Kalau tidak ada mau ditanyakan, silakan. Kalau kurang jelas, silakan di chat. Ya. Nah, berarti kalau sudah jelas, ya sudah saya kirimkan evaluasinya di chat. Silakan dibuka, kita mulai evaluasinya. Silakan lakukan evaluasi. Apakah sudah terlihat evaluasinya? Coba. Silakan dimulai. Ada yang mengalami kendala? Oke, sudah melakukan evaluasi? Ya. Kalau sudah, nanti dilihat nilainya gitu ya. Kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, silakan siapa yang bisa mengambil kesimpulan. Andrew, silakan Andrew. Di Indonesia mengalami 3 demokrasi. Yang pertama demokrasi liberal pada waktu 1950, terus ada demokrasi pada saat Orde Baru, dan demokrasi Pancasila saat dari era reformasi dari 98 sampai sekarang. Oke, terima kasih Andrew. Pendapatnya iya, benar ya, bahwa demokrasi yang kita gunakan di awal itu adalah parlementer dengan menggunakan undang-undang dasar sementara, adanya pergantian ya kabinet ada 7 kali tadi dikatakan. Nah, tetapi kalau di demokrasi Pancasila nanti lebih stabil gitu ya, lebih stabil. Paham sampai di sini? Paham ya? Ya. Minggu depan kita akan mempelajari tetap di demokrasi liberal, tetapi nanti khusus kita mempelajarinya adalah di bagian politiknya. Ya, jadi boleh dibaca-baca dulu gitu ya. Artinya kalian juga nanti mana tahu kalian nanti sebagai pelaku-pelaku dari politik gitu ya. Kita nggak tahu kan karena kalian adalah penerus bangsa. Setidaknya sejarah bangsa ini kalian ketahui perjalanan parlementernya seperti apa. Jadi harapan mudah-mudahan apa yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini dapat dipahami. Ya, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita. Tetap semangat. Sebelum kita mengakhiri, tetap jaga kesehatan. Silakan dipimpin doa, Cui. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena di kesempatan kali ini kami sudah menyampaikan pelajaran sejarah dengan baik ya Tuhan, dan kami akan melanjutkan kegiatan kami ya Tuhan. Dan otoritas kami bersyukur, haleluya. Oke, terima kasih semuanya, tetap semangat ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak.